Bab 103. Di atas puncak atap, Mayan Zong tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulannya dalam kelincahan dan kemampuan bermanuver cepat. Meskipun pedang pendeknya ringan dan gesit, namun ia sulit melukai lawannya. Sebaliknya, pedang panjang mereka yang menusuk dan menebas dengan tajam justru menjadi ancaman besar baginya. Setelah menangkis satu serangan yang datang dari depan, Alayan Zong segera melompat turun dari atap. Dua pria berbaju hitam langsung mengikuti dan melompat mengejarnya. Tanpa membuang waktu, Alayan Zong berlari menuju tembok kota. Namun, di hadapannya, pria berbaju ungu dengan pedang panjang sudah menunggu, menghadang jalannya, satu pedang melawan tiga pedang. Suara dentingan pedang yang saling beradu terdengar begitu rapat, tajam seperti letupan biji kacang yang dipanggang. Dalam gelapnya malam, percikan api yang muncul dari bentrokan senjata terlihat begitu mencolok, baik pria berbaju hitam, abu-abu, maupun ungu, semuanya kini telah berubah menjadi tiga bayangan gelap yang bertarung sengit dalam kegelapan, di tengah kepungan tiga lawan. Awalnya Mayan Zong masih mampu bertahan. Namun, lama-kelamaan ia mulai kewalahan. Pria berbaju ungu yang terakhir menghadangnya memiliki teknik pedang yang aneh dan sulit ditebak. Beberapa kali Alayan Zong hampir terkena serangannya, berulang kali berada di ambang bahaya. Jika terus bertahan di sini, itu hanya akan membahayakan nyawanya. Ia harus segera melarikan diri. Melihat celah dalam pertarungan, Alayan Zong mengayunkan pedangnya dengan kuat, menangkis dua pedang panjang dari pria berbaju hitam. Tubuhnya berputar di udara, kedua tangannya mencengkeram pedang pendeknya erat-erat, lalu ia mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah pria berbaju ungu. Melihat pedang pendek itu meluncur dengan ganas, pria berbaju ungu yang awalnya hendak menusuk Alayan Zong segera berubah sikap. Ia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk bertahan. Jika ia tidak menangkis serangan ini, meskipun ia berhasil melukai Alayan Zong, tubuhnya sendiri akan terbelah dua oleh tebasan pedang pendek itu. Serangan nekat Alayan Zong benar-benar membuatnya terkejut, namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa inilah strategi Alayan Zong, memaksanya untuk mengubah serangan di tengah jalan dan kehilangan momentum. Dalam sekejap, pedang pendek Alayan Zong menyambar bagaikan badai yang mengguncang langit. Saat kedua pedang bertemu, terdengar suara benturan nyaring, klang, pedang panjang pria berbaju ungu terlepas dari genggamannya dan terjatuh ke tanah. Lengan kanannya terasa mati rasa, dan dalam keterkejutannya, ia buru melompat mundur. Jika bukan karena dua pria berbaju hitam yang kembali menusukkan pedang mereka ke arah Mayan Zong, memaksanya untuk berbalik dan menangkis, mungkin pria berbaju ungu itu sudah terluka oleh pedang Mayan Zong. Dua pria berbaju hitam itu mengubah taktik bertarung mereka. Mereka tidak lagi bertarung secara individu, melainkan bekerja sama dengan pola, kamu menyerang, aku bertahan, kamu menebas, aku menusuk, kamu memotong, aku menangkis. Kombinasi serangan dan pertahanan yang saling melengkapi ini membuat Alayan Zong merasakan tekanan besar, seolah-olah kekuatan lawan mereka berlipat ganda. Jika bertarung satu lawan satu, ia yakin bisa mengalahkan mereka. Namun, perubahan strategi ini membuatnya terdesak. Kini, ia hanya mampu bertahan tanpa kesempatan untuk menyerang balik. Awalnya, ia mengira pria berbaju ungu adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Dengan menjatuhkan pedang lawan itu, ia berharap bisa lebih mudah menghadapi dua pria berbaju hitam dan mencari celah untuk melarikan diri. Namun, siapa sangka, setelah mereka mengubah pola serangan, tekanan yang ia hadapi justru semakin besar. Sambil terus bertarung, Alayan Zong mulai mundur, bergerak menuju tembok istana. Tanpa ia sadari, pria berbaju ungu itu kembali menghadangnya. Meskipun tidak lagi memegang pedang, namun kedua telapak tangannya berkelebat dengan kecepatan luar biasa, menghasilkan hembusan angin yang kuat. Tampaknya, rasa mati rasa di lengannya sudah hilang. Tanpa pedang pun, serangannya justru semakin tajam. Alayan Zong mendengar suara angin yang datang dari belakangnya. Ia segera menangkis serangan pedang pria berbaju hitam di depan kirinya, lalu melompat ke samping kiri untuk menghindari tebasan mematikan dari pria berbaju hitam lainnya di sebelah kanannya. Lompatan itu juga secara kebetulan membuatnya lolos dari serangan telapak tangan pria berbaju ungu di belakangnya. Pria berbaju ungu itu menyadari bahwa serangannya meleset dan segera menarik kembali kedua telapak tangannya. Namun, pria berbaju hitam di depannya tidak sempat menghentikan tebasannya, dan pedang panjangnya justru nyaris mengenai pria berbaju ungu. Terpaksa, pria berbaju ungu mundur untuk menghindar. Mayan Zong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera berlari menuju tangga tembok istana. Tiga lawannya langsung mengejarnya tanpa ragu. Saat itu juga,
para prajurit penjaga istana mulai berdatangan, memenuhi area sekitar. Teriakan, "Tangkap pembunuh!" menggema di seluruh penjuru istana, namun, Alayan Zong sama sekali tidak takut pada para penjaga itu. Mereka bukan ancaman baginya, dan mereka pun tidak akan mampu menangkapnya. Yang benar-benar merepotkan baginya adalah 3 ahli bela diri dari istana dalam yang terus mengejarnya seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Jika ia tidak bisa menyingkirkan mereka, maka melarikan diri dari istana akan menjadi hal yang sangat sulit. Begitu tiba di atas tembok, pria berbaju ungu juga menyusuinya. Bahkan sebelum tubuhnya sampai, hembusan telapak tangannya telah melesat ke arah Alayan Zong. Alayan Zong hanya bisa menghindar sambil mengangkat pedangnya untuk menangkis. Namun, hanya dalam sekejap, 2 pria berbaju hitam juga telah mencapai tembok dan langsung mengayunkan pedang mereka, melanjutkan serangan tanpa henti. Di atas tembok istana, ruang gerak jauh lebih terbatas dibandingkan di tanah. Mayan Zong tidak bisa bergerak leluasa. Ia sudah mundur hingga ke tepi pagar pertahanan. Jika kedua pria berbaju hitam maju dan mengepungnya bersama pria berbaju ungu, maka pelariannya akan semakin sulit. Sebelum pedang lawan sampai, Alayan Zong mengerahkan kekuatan di kakinya dan mulai berlari di sepanjang tembok istana. Sambil bergerak, ia memindahkan pedangnya ke tangan kiri, lalu meraih 3 pisau lempar dari pinggangnya. Tepat saat tubuhnya melompat ke udara, ia melepaskan pisau-pisau itu, namun, pada saat yang sama, telapak tangan pria berbaju ungu telah menghantam punggungnya. Mayan Zong merasa seperti tertimpa sebuah gunung kecil. Dadanya bergetar hebat, tubuhnya terlempar keluar tembok istana. Dari 3 lawannya, hanya pria berbaju ungu yang berhasil menangkis sebagian serangan dengan kekuatan telapak tangannya, membuat arah pisau lempar sedikit melenceng. Sementara itu, kedua pria berbaju hitam mengeluarkan teriakan kesakitan, jelas mereka terkena serangan pisau lempar tersebut. Tak peduli bagaimana keadaan mereka, Alayan Zong yang tengah terjatuh di udara merasakan dadanya berguncang hebat. Darah segar sudah terasa memenuhi tenggorokannya, darah ini harus kutahan. Ia masih berada di udara, dengan susah payah ia memutar tubuhnya, mengurangi gaya jatuhnya. Kedua kakinya akhirnya menghantam tanah dengan keras. Getaran yang kuat membuat tubuhnya goyah, dan ia jatuh berlutut dengan satu kaki. Darah yang ia tahan tak dapat dibendung lagi, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terasa remuk. "Aku terkena luka dalam," pikirnya. Dengan cepat, ia mengangkat jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, lalu menekan beberapa titik. Akupresur di dadanya untuk menghentikan pendarahan dalam, meskipun rasa sakitnya luar biasa, namun ia tetap memaksa dirinya untuk bangkit dan melarikan diri. Namun, tubuhnya jelas terasa jauh lebih lemah. Langkahnya goyah, tubuhnya hampir terjatuh beberapa kali, tetapi dengan menggerakkan giginya, ia menerobos kegelapan malam. Di atas tembok istana, pria berbaju ungu tidak mengejarnya. Ia justru menatap tajam ke arah sebuah pisau lempar yang tertancap dalam di tembok istana. Dengan penasaran, ia berusaha mencabutnya, tetapi membutuhkan tenaga besar untuk menariknya keluar. Sementara itu, akhirnya para prajurit istana tiba di atas tembok. Mereka melihat sekeliling, tetapi sosok Mayan Zong sudah lenyap. Setelah berteriak beberapa kali tanpa hasil, akhirnya mereka membawa 2 pria berbaju hitam yang terluka dan membawanya pergi. Di luar istana, pasukan patroli juga telah mendengar kekacauan ini. Ketika mereka berkumpul dan menyisir area tersebut, mereka hanya menemukan beberapa bercak darah di bawah cahaya lentera. Tidak ada jejak manusia yang bisa ditemukan. Ketika Alayan Zong kembali ke rumah Mo Seng Qiwan, lampu di dalam sudah padam, menandakan bahwa semua orang telah tertidur. Dari dalam kamar, terdengar dengkuran pelan Anya Xiaoer yang tertidur pulas. Mayan Zong tidak ingin membangunkannya. Ia menahan rasa sakit, merayap naik ke tempat tidurnya, lalu duduk bersila, mulai mengatur pernapasan dan merasakan bagian tubuh mana yang mengalami cedera. Telapak tangan pria berbaju ungu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan hembusan telapak tangannya saja, Alayan Zong sudah mengalami guncangan besar dalam tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, lebih tangguh dibanding manusia biasa, mungkin ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Namun, tetap saja, serangan telapak itu telah menyebabkan luka dalam yang serius. Saat ia mulai mengalirkan tenaga dalam untuk mengatur napasnya, rasa sakit di dada dan perutnya semakin menyiksa. Darahnya terasa membeku, sirkulasinya terhambat, dan seluruh tubuhnya terasa terbakar. Keringat sebesar biji kacang mulai mengalir dari dahinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian,
ia berpikir kembali, bukankah dirinya seorang tabib? Luka seperti ini masih bisa ia kendalikan dan obati. Dengan teknik akupresur, akupuntur, serta dibantu ramuan herbal, ia bisa pulih dalam beberapa hari. Sebagai seorang ahli bela diri, seharusnya ia juga bisa menyembuhkan diri melalui teknik pernapasan dan pengaturan energi dalam. Namun, selama ini ia hanya fokus melatih fisik dan kekuatan luar, mengabaikan latihan tenaga dalam. Gurunya sendiri hanya memiliki pemahaman dasar tentang ilmu tenaga dalam dan tidak meninggalkan catatan tertulis apapun. Selama ini, ia hanya mendapatkan sedikit metode pernapasan dan teknik dasar pengaturan aliran darah dari gurunya, tetapi ia tidak pernah benar-benar mendalaminya. Akibatnya, kemampuan tenaga dalamnya hampir nol. Tiba-tiba, ia teringat kitab tenaga dalam yang diberikan oleh Mo Suguyun. Malam itu, ia sempat membolak-balik kitab tersebut secara singkat. Seingatnya, ada bagian yang menjelaskan cara menyembuhkan luka dalam dengan teknik pernapasan dan pengaturan tenaga dalam. Dengan menahan rasa sakit, ia menyalakan lampu minyak, meraih kitab itu dari bungkusan, lalu membuka halaman yang membahas metode penyembuhan diri. Ia mulai membaca dengan saksama, mencerna setiap kata dengan penuh perhatian. Kebetulan, ia memang memiliki ingatan yang luar biasa kuat. Dalam situasi mendesak seperti ini, hanya dengan membaca sekali, ia langsung menghafal inti teknik tersebut. Tanpa ragu, ia segera menutup kitab dan mulai mengatur pernapasan, menyesuaikan energinya sesuai dengan petunjuk dalam kitab. Bab 104. Ala Yanzong tentu sangat memahami jalur meridian dan titik akupuntur, serta telah menguasai sepenuhnya jalur peredaran ki dan darah dalam tubuhnya. Ia hanya perlu mengikuti mantra tersebut, mengumpulkan ki di dantian, lalu mengarahkannya ke bawah melewati perineum, kemudian naik melalui titik-titik akupuntur di punggung. La merasakan aliran ki yang lemah mengalir dalam tubuhnya. Saat melalui bagian yang tidak mengalami cedera, ki dan darah mengalir dengan lancar, tetapi ketika mencapai punggung, alirannya menjadi sulit, dan perasaan stagnasi ki semakin parah. Setiap titik akupuntur harus dilewati berkali-kali agar bisa terbuka sepenuhnya, dan ia harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, setiap kali berhasil melewati satu titik, rasa sakitnya berkurang dibanding sebelumnya. Namun, proses ini begitu menyiksa. Setelah hanya berhasil menembus 2 titik akupuntur, ia sudah berkeringat deras hingga seluruh tubuhnya basah kuyup. Bahkan ketika ia menanggalkan semua pakaiannya hingga hanya menyisakan celana pendek, keringat tetap mengucur deras bagaikan aliran air. Tubuhnya hampir kehabisan tenaga. La khawatir jika peredaran ki dan darah tidak bisa menyelesaikan satu putaran penuh, maka ia akan kelelahan dan pingsan. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil jarum perak, meraba titik akupuntur di punggungnya dengan tangan kiri, lalu menusukkan jarum dengan tangan kanan. Saat kembali mengalirkan ki untuk menembus titik akupuntur, ia merasakan prosesnya menjadi lebih mudah. Rasa sakit berkurang, dan waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Maka, ia pun mengombinasikan akupuntur dengan teknik pernapasan. Setiap kali menyelesaikan satu titik akupuntur dengan akupuntur, ia langsung mengalirkan ki untuk menembusnya, mengikuti jalur Renmai dan Dumai secara berurutan. Tak sampai 1 jam, peredaran ki dan darahnya sudah menyelesaikan satu siklus penuh. Rasa sakit di dada dan perutnya sudah berkurang drastis. Meskipun keringat terus mengalir, kini yang keluar bukan lagi keringat dingin, melainkan keringat panas. Rasa lelah yang sebelumnya melandanya kini tergantikan oleh semangat baru, membuatnya semakin yakin dengan metode ini. Ia tidak berhenti dan terus melanjutkan teknik pernapasan. Siklus kedua berjalan jauh lebih cepat dibanding siklus pertama, dan fenomena stagnasi ki juga berkurang secara signifikan, yang lebih membuat Ala Yanzong gembira. Rasa sakit pada organ dalamnya sudah hilang, menandakan luka dalamnya sudah tidak menjadi masalah lagi. Saat siklus ketiga selesai, keringatnya sudah berhenti, tetapi tubuhnya mengeluarkan uap seperti berada dalam kukusan. Kabut tipis menyelimuti tubuhnya, membuat ruangan seakan berubah menjadi tempat yang mistis, menyerupai dapur saat tutup pengukus dibuka. Ala Yanzong yang duduk bersila di tengah kabut dengan mata tertutup tidak menyadari fenomena tersebut. Ia hanya merasakan kehangatan yang menyelimuti tubuhnya, memberikan kenyamanan luar biasa. Sementara itu, Anya Xiaoer yang tertidur di bawah kabut itu semakin terlelap, napasnya stabil, dan suara dengkurannya semakin kecil. Ala Yanzong telah mencapai keadaan meditasi mendalam, terus menjalankan siklus demi siklus peredaran ki tanpa sadar bahwa ia telah berlatih sepanjang malam. Ketika akhirnya ia menyadari, seluruh tubuhnya terasa ringan, aliran ki dan darah begitu lancar, serta seluruh otot dan tulangnya terasa terbuka sepenuhnya.
Tak ada lagi cedera dalam tubuhnya, dan meskipun ia melewati semalam tanpa tidur, namun ia justru merasa segar dan penuh energi. Ketika ia membuka mata dan melihat dirinya hanya mengenakan celana pendek, ia tak bisa menahan diri untuk tersenyum geli. Semalaman tanpa selimut, namun ia sama sekali tidak merasa kedinginan. Saat ia meraba kulitnya, justru terasa hangat dan kering. Ia berniat turun dari tempat tidur untuk mencari pakaian bersih dalam bungkusan, tetapi begitu kakinya menekan tempat tidur, tubuhnya langsung melesat turun dengan lincah dari posisi duduk bersih, ala Yan Zong terkejut. Pertama, gerakan ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Mo Su Guyun saat pertama kali mereka bertarung, lawan itu bisa bangkit dari duduk bersila dan langsung melompat berdiri. Kedua, ia merasakan tubuhnya jauh lebih ringan dan gesit dibanding sebelumnya, seperti belalang sembah yang bisa melompat dengan mudah tanpa suara. Ketiga, tubuhnya kini dipenuhi kekuatan yang dapat dikendalikan sesuka hati. Menyadari perubahan ini, ala Yan Zong diliputi kegembiraan yang luar biasa. Ia segera mencari pakaian untuk dikenakan, lalu keluar ke halaman. Saat itu fajar mulai menyingsing, dan ia langsung mulai menggerakkan tubuh, melemparkan pukulan dan tendangan untuk berlatih jurus. Jurus yang ia gunakan masih sama seperti sebelumnya, gerakan pun tetap seperti yang telah ia pelajari. Namun, kali ini, setiap serangan terasa lebih cepat, lebih bertenaga, dan lebih ganas. Setelah menyelesaikan satu rangkaian jurus, ala Yan Zong sama sekali tidak merasa kelelahan, napasnya tetap stabil, wajahnya pun tidak memerah, ia tetap terlihat tenang dan penuh kendali. Di sudut timur halaman, terdapat sebuah gentong air setinggi 1,5 meter. Bukaan atasnya memiliki diameter lebih dari 1 meter, sementara bagian bawahnya sedikit lebih ramping. Ala Yan Zong membuka penutup gentong dan melihat air di dalamnya hanya tersisa kurang dari 1 kaki dari dasar. Ia lalu berjongkok, merentangkan kedua tangannya, mencengkeram bagian bawah gentong, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan tenaga. Dengan mudah, ia mengangkat gentong itu secara horizontal tanpa kesulitan sedikit pun. Gentong tersebut, beserta air di dalamnya, memiliki berat lebih dari 1000 kati. Namun, di tangannya, seolah tidak lebih berat dari sehelai selimut. Ketika ia menurunkan kembali gentong itu ke tempat semula, tidak ada guncangan sedikit pun, air di dalamnya pun tidak tumpah setetes pun. Setelah itu, ala Yan Zong kembali melompat ke atas atap, merasakan tubuhnya ringan seperti burung walet. Ia berbalik turun dari atap dengan gerakan berputar, dan ketika mendarat, tidak terdengar suara sama sekali. Dalam hatinya, ia begitu terkejut sekaligus gembira. Sebelumnya, ia terkena satu pukulan jarak jauh dari pendekar berbusana ungu, tetapi pukulan itu justru membawa berkah tak terduga. Dengan berlatih teknik pernapasan dalam, bukan hanya luka dalamnya sembuh total, tetapi juga kekuatan dan ketahanan tubuhnya meningkat pesat. Ini benar-benar seperti terlahir kembali. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa pukulan dari pendekar berbusana ungu itu telah membuka jalur Ren Mai dan Du Mai dalam tubuhnya. Jika ia hanya mengobati luka dalamnya tanpa mengatur pernapasan dengan benar, mungkin luka itu tetap akan sembuh, tetapi tubuhnya akan kembali seperti semula tanpa peningkatan tenaga dalam. Namun, secara kebetulan, ala Yan Zong menggunakan metode pernapasan dalam dari Mo Su Guyun untuk memulihkan tubuhnya. Hal ini secara tidak langsung membuat jalur Ren Mai dan Du Mai semakin lancar, sehingga kemampuannya meningkat pesat, ditambah lagi dengan keahliannya dalam teknik bela diri fisik yang telah mencapai tingkat mahir. Kini kekuatannya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berlatih pagi, ala Yan Zong merasa segar dan penuh semangat. Ia kembali ke kamar tidurnya, sementara Ania Xiaoer baru saja terbangun. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ala Yan Zong tidak tidur semalaman, apalagi menyadari bahwa di bawah pengaruh medan energi latihan ala Yan Zong, tidurnya menjadi semakin nyenyak. Setelah selesai mencuci muka dan merapikan diri, yang lain pun mulai terbangun satu persatu. Andi Singer mulai menyiapkan sarapan, sementara Ula Zitao dengan sigap membantunya di dapur. Ania Xiaoer, seperti biasa, mengambil perannya sebagai koki utama tanpa ragu. Andi Singer dan Ula Zitao hanya bisa membantu sesuai arahan, sementara itu, ala Yan Zong memilih untuk membantu Mo Sengqiwan merapikan rumah dan membersihkan halaman. Setelah mereka berlima selesai sarapan, Ula Zitao mencuci pakaian kotor ala Yan Zong, lalu bergabung dengan Andi Singer untuk mengerjakan kerajinan tangan wanita. Ania Xiaoer bergegas ke dapur untuk membelah kayu bakar. Melihat tangan Ania Xiaoer masih dalam kondisi terluka dan tergantung dengan kain pembebat, Mo Sengqiwan menyuruhnya beristirahat. Namun, Ania Xiaoer bersikeras ingin bekerja.
sehingga Mo Sengqiwan akhirnya membiarkannya. Mo Sengqiwan kembali ke ruang utama untuk melanjutkan pekerjaannya mencatat pembukuan. Ala Yanzong menemani dan berbincang sejenak, menggali beberapa kisah lama tentang ibu kota kerajaan. Namun, melihat Mo Sengqiwan sibuk, Ala Yanzong merasa tidak enak terus mengganggunya. Ia pun memutuskan untuk keluar rumah, berjalan-jalan di kota untuk mengamati bagaimana rakyat menjalani kehidupan sehari-hari di siang hari. Begitu mendengar rencana itu, Mo Sengqiwan langsung meletakkan sempoannya dan menasihatinya agar tidak keluar. Ia khawatir jika Ala Yanzong terlihat oleh pasukan patroli, mereka akan menimbulkan masalah. Ala Yanzong meyakinkannya bahwa ia akan berhati-hati dan tetap berangkat. Namun, sebelum pergi, ia meminta Mo Sengqiwan mencarikannya topi bertepi lebar, menyiapkan kumis palsu, dan sedikit merias wajahnya agar tidak dikenali. La sama sekali tidak memberitahu Mo Sengqiwan dan yang lainnya tentang penyelidikannya ke istana serta luka yang ia derita semalam. Ia ingin melihat reaksi di jalanan, mengetahui kondisi para pengungsi, serta sejauh mana dampak wabah terhadap kehidupan rakyat di ibu kota. Meskipun suasana kota masih tampak sepi, tetapi tidak sepenuhnya kosong. Beberapa toko tetap buka, karena orang-orang tetap membutuhkan bahan pokok seperti kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh untuk kehidupan sehari-hari. Pasukan patroli tampak lebih sering berkeliling dibanding malam hari. Setiap satu kelompok patroli belum hilang dari pandangan, kelompok berikutnya sudah terlihat, memastikan pengawasan yang ketat. Mereka mencegah orang sembarangan berkeliaran di gang-gang dan melarang warga berkumpul. Bahkan saat masuk ke toko untuk membeli barang, hanya satu orang yang diperbolehkan masuk setiap kali, sementara yang lain harus menunggu di luar. Ala Yanzong berpura-pura membeli beras untuk menghindari kecurigaan para prajurit patroli, lalu melanjutkan perjalanannya menyusuri jalanan. Bab 105, Jalan di ibu kota Mosu jauh lebih lebar dibandingkan dengan kota benteng pesisir Anja. Jalan utama cukup luas untuk dilalui oleh 20 kereta kuda secara bersamaan, sedangkan gang-gangnya pun masih bisa dilewati oleh 4 kereta kuda secara sejajar. Jalanan tertata rapi, lurus, dan bersilangan dengan keteraturan yang jelas. Rumah di sepanjang jalan memiliki ukuran dan bentuk yang seragam, menandakan bahwa ibu kota ini telah dirancang dengan perencanaan yang matang. Meskipun masih ada orang yang berlalu lalang di jalan, namun suasana tetap terasa sepi jika dibandingkan dengan besarnya ibu kota. Ala Yanzong menyadari bahwa toko yang paling ramai bukanlah toko beras, melainkan toko obat. Sepanjang perjalanannya, ia sudah melihat 5 hingga 6 toko obat, dan di setiap toko obat selalu ada antrean panjang. Beberapa orang mengantre untuk berkonsultasi dengan tabib, sementara yang lain membeli obat. Kemudian dia berpikir untuk melakukan pengobatan amal bagi rakyat, seperti yang pernah ia lakukan di kediaman Mo Xiansheng. Namun, untuk benar-benar menolong banyak orang, ia membutuhkan tempat yang sesuai agar dapat mempraktikkan ilmunya dengan baik. Saat mendekati kawasan istana, ia melihat sebuah toko obat yang lebih besar dibandingkan toko obat sebelumnya. Antrean pasien di depan toko itu membentang panjang di sepanjang jalan. Raut wajah mereka dipenuhi rasa sakit, dan banyak di antara mereka yang datang bersama keluarga. Beberapa berdiri, beberapa duduk atau berjongkok, bahkan ada yang harus dipapah karena terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Penyakit yang mereka derita, ditambah dengan lamanya waktu menunggu, membuat kegelisahan semakin nyata di wajah mereka maupun keluarga yang mendampingi. Sebuah regu prajurit patroli baru saja melewati daerah itu. Melihat kesempatan, Ala Yanzong segera melangkah cepat menuju toko obat. Namun, karena ia tidak ikut mengantre dan langsung menuju pintu masuk, beberapa orang dalam antrean pun mulai bersuara. "Pak Tua, jangan main serobot antrean. Kita semua sudah antre lama, harusnya ikuti aturan. Lihat dia, badannya sehat dan bugar, sepertinya tidak sakit. Apa mungkin dia kena wabah? Kalau dia kena wabah, itu gawat. Bisa menular ke orang lain. Pergilah ke kuil atau cari tabib istana, jangan membahayakan kami di sini." Jauhlah darinya. Orang mulai berdebat, mencemooh Ala Yanzong yang tidak mengikuti antrean. Saat seseorang menyebut wabah, suasana menjadi lebih tegang, dan jumlah orang yang menegurnya semakin banyak. Namun, justru karena mereka takut tertular, mereka secara naluriah menjauh darinya, langsung membuka jalan. Hal ini justru membuatnya dengan mudah memasuki toko obat tanpa halangan. Begitu masuk, aroma obat herbal yang pekat langsung menyergap hidungnya. Di dalam, seorang perempuan sedang berkonsultasi dengan tabib, ditemani oleh suaminya.
tabib tersebut duduk dengan tenang, matanya tertutup sambil meraba nadi pasien, menunjukkan sikap yang penuh ketenangan dan keyakinan. Toko obat ini cukup luas, dengan 3 dindingnya dipenuhi dengan lemari obat, menunjukkan bahwa persediaan obat di tempat ini cukup lengkap. 5 hingga 6 pegawai terlihat bekerja dengan lamban, menimbang obat dengan santai. 2 orang lainnya berdiri di luar meja kasir, menunggu obat mereka selesai diracik. Di sisi selatan ruangan, ada 2 bangku panjang, masing-masing diduduki oleh seorang pasien. Salah satunya memegang perutnya dengan wajah kesakitan, sementara yang lain mencengkeram kepalanya, menunjukkan ekspresi yang sama menderitanya. Begitu Alayanzong masuk, tabib yang tengah memeriksa pasien tetap menutup matanya dan berkata dengan nada santai, "Kamu masuk terlalu cepat, tunggu di samping dulu." Alayanzong tidak menjawab dan dengan patuh berdiri menunggu di sisi ruangan. Tabib itu terus meraba nadi pasien untuk waktu yang cukup lama tanpa membuka matanya ataupun berbicara. Perempuan muda yang sedang diperiksa, beserta lelaki yang menemaninya, juga tidak berani mengajukan pertanyaan. Mereka hanya menatapnya dengan mata dan mulut sedikit terbuka. Meskipun terlihat sedikit cemas, mereka tetap menunggu dengan sabar hasil diagnosis sang tabib. Alayanzong merasa heran. Penyakit apa yang begitu sulit didiagnosis hingga tabib ini harus memeriksa nadinya begitu lama? Tampaknya tabib itu berusia sekitar 40 tahun. Ia mengenakan topi berwarna biru tua yang menutupi sanggul rambutnya. Wajahnya bersih, dengan janggut tipis yang terawat rapi. Ia duduk dengan kepala agak terangkat, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas, seolah menikmati sesuatu. Semakin diperhatikan, Alayanzong semakin merasa aneh. Mengapa ekspresinya seperti itu? Ia kembali mengamati tangan kiri sang tabib yang sedang meraba pergelangan tangan kanan pasien wanita. Bukannya berhenti setelah beberapa saat, tangannya malah terus bergerak di atas kulit perempuan itu tanpa henti. Wanita muda tersebut tampak terkejut, tetapi dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia memiliki paras yang anggun dan kulit yang merona. Ekspresinya semakin malu-malu, sementara lelaki yang menemaninya tampak canggung, wajahnya terlihat kebingungan. Dari raut wajah perempuan itu, Alayanzong tidak melihat tanda-tanda penyakit. Sebaliknya, ia menduga bahwa tabib itu hanya sengaja memperlama pemeriksaan. Tampaknya enggan melepaskan tangannya dari kulit perempuan itu, hatinya langsung dipenuhi dengan amarah. Rasa keadilannya tersulut, dan tanpa berpikir panjang, ia mengecam dengan nada menghina, apakah perlu selama itu hanya untuk memeriksa kehamilan seorang wanita? Kalimatnya bagaikan petir yang menyambar ruangan. 3 orang itu langsung tersentak. Tabib itu adalah orang pertama yang bereaksi. Ia segera menarik kembali tangan kirinya secara refleks, membuka matanya, dan menatap Alayanzong dengan terkejut. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanyanya dengan sangat terkejut. Perempuan muda itu semakin merona. Ia buru-buru menarik lengannya yang putih bersih dan hanya berani melirik Alayanzong sekilas sebelum menundukkan kepala sambil berbisik malu, "Paman, jangan bercanda denganku." Sebaliknya, lelaki yang menemaninya justru tampak berseri-seri. Matanya berbinar penuh kegembiraan. "Paman, benarkah itu?" tanyanya dengan penuh harap. Alayanzong mengangguk tegas. "Benar, istrimu memiliki wajah yang merona," menandakan jantungnya berdegup lebih cepat. Nadi yang bergetar dan pergerakan 2 aliran nadi yang selaras, itu adalah pertanda kebahagiaan. Mendengar itu, lelaki muda itu hampir melompat kegirangan. "Istriku sering merasa mual, jadi kami datang untuk memeriksakannya. Tidak kusangka ini justru kabar bahagia," katanya dengan penuh semangat. Ia langsung merangkul istrinya erat-erat. "Aku akan menjadi ayah." Perempuan muda itu semakin malu, wajahnya semakin memerah, dan kepalanya semakin menunduk. Perlahan, ia menyandarkan dirinya ke dada suaminya dengan penuh kelembutan. "Mual itu reaksi norma kehamilan. Istrimu tidak sakit, pulanglah dan rawat dia dengan baik, jangan biarkan dia terlalu lelah." Tabib itu tampak terkejut, melirik Alayanzong dengan heran. "Kamu seorang tabib, tapi meskipun tabib, kamu bahkan tidak memeriksa nadinya, bagaimana bisa tahu bahwa ada 2 aliran nadi yang berjalan?" Mendengar pertanyaan tabib itu, ekspresi bahagia pasangan muda itu pun sedikit berubah. Si lelaki mulai meragukan kembali, "Benar juga, kamu bukan tabib dan tidak memeriksa nadinya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa ada 2 aliran nadi?" Alayanzong tidak menggubris keraguan mereka, justru menatap tabib itu dan bertanya dengan tenang, "Apakah Tuan tidak merasakan adanya 2 aliran nadi?" "Ah, haha." Tabib itu tertawa canggung, tentu saja itu 2 aliran nadi." Kemudian,
Ia segera beralih ke lelaki muda tadi dan berkata, istrimu memang sedang mengandung, bukan terkena penyakit. Tidak perlu pengobatan, cukup perbanyak asupan gizi dan istirahat agar kandungan tetap sehat. Pulanglah. Mendengar itu, pasangan muda tersebut langsung mengucapkan terima kasih berulang kali. Saat hendak pergi, lelaki itu kembali berbalik dan memberi hormat dalam-dalam kepada Alayanzong. Terima kasih, Paman. Lalu mereka pun keluar dari toko obat. Setelah itu, Alayanzong baru duduk dan menatap tabib paruh baya yang masih tampak canggung. Ia tersenyum tipis dan berkata, Tuan pasti tahu sejak awal bahwa wanita itu sedang mengandung, bukan? Tahu, tentu saja tahu. Bagaimana mungkin aku, tabib kecil yang terkenal ini, tidak mengetahuinya? Tabib itu buru-buru menjawab, tetapi wajahnya berubah merah dan putih secara bergantian, menunjukkan rasa canggungnya. Melihat Alayanzong duduk dengan tenang, ia pun segera mengalihkan pembicaraan. Tuan, bagian mana yang membuatmu merasa tidak nyaman? Alayanzong enggan membongkar kebiasaan buruk tabib itu secara langsung. Maka, ia pun menanggapinya dengan santai, seluruh tubuhku terasa tidak nyaman. Tolong periksa aku, Tuan. Sambil berbicara, ia mengulurkan lengan kirinya dan meletakkannya di atas meja. Tabib itu, yang masih agak gugup, secara refleks mengulurkan tangan untuk memeriksa nadi. Namun, begitu ia menyentuhnya, wajahnya langsung berubah. Ia dengan cepat menarik kembali tangannya dan berkata dengan waspada, Tuan tidak sakit. Kenapa datang ke sini? Lalu, ia menatap Alayanzong dengan penuh hormat dan menambahkan, tanpa memeriksa nadi saja kamu sudah tahu seseorang sedang hamil. Tuan pasti seorang ahli, jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, mohon beritahu dengan jelas. Alayanzong melihat bahwa tabib itu bisa langsung menyadari bahwa dirinya sehat hanya dengan sekali sentuhan. Dari situ, ia berpikir bahwa meskipun tabib ini memiliki kebiasaan buruk suka mengambil keuntungan dari pasien perempuan, namun tampaknya hatinya tidak terlalu jahat dan mungkin bisa diajak bekerja sama, maka, ia berkata, aku melihat begitu banyak pasien yang mengantre untuk berobat. Itu membuktikan bahwa Tuan memiliki reputasi yang baik. Selain itu, Tuan hanya perlu satu sentuhan untuk mengetahui bahwa aku tidak sakit. Ini menunjukkan bahwa kemampuan medis Tuan memang tinggi. Terus terang, aku juga seorang tabib. Aku ingin menggunakan tempat ini untuk memberikan pengobatan amal, membantu Tuan mengurangi beban kerja dan sekaligus meringankan penderitaan rakyat. Bagaimana menurutmu? Tabib itu tampak tercengang. Ia menatap Alayanzong dengan wajah penuh kebingungan dan bertanya, jika Tuan adalah tabib, mengapa tidak membuka praktik sendiri di tempat lain? Kenapa harus datang ke toko obatku? Belum sempat Alayanzong menjawab, tiba-tiba terdengar suara riuh dari luar. Minggir, minggir, ini darurat. Sekelompok orang berjumlah lebih dari 10 orang menerobos masuk, membawa 2 tandu. Mereka langsung bergegas menuju meja kasir. Bersambung